Bismillah, kita lanjutkan sesi keduanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ya, kita baca bait yang ketiga, bait yang ke-31. Wa syartu dzal i'rabi ayyadafna la lil ya kaja akhu abika dza'tila. Syarat syarat peng'iraban ini, maksudnya asma'us sittah itu di-i'rab dengan di-i'rab dengan waw ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dan dengan ya ketika khafat. Jadi wa syartu dzal i'rabi, syarat i'rab ini ayyadafna la lil ya, yaitu harus sebagai mudhaf tapi tidak pada ya. Maksudnya tidak kepada ya mutakallim. Contohnya seperti apa? Kaja'akhu abika dza'tila. Ya, seperti ja'akhu abika. Ja'a abu akhu abika. Akhu mudhaf. Abika, abi mudhaf. Oleh karena itulah rafa'nya dengan waw, jarnya dengan ya. Jadi intinya syarat i'rab ini berlaku ayyadafna. Itu dia syaratnya. Ayyadafna sebagai mudhaf, la lil ya, tapi bukan untuk ya, Contohnya jaa akhu abika dza'tila. Jadi jaa akhu abika dza'tila. Ini sebagai apa? Dzanya. Jaa akhu abika. Na'at dari ayahmu yang punya ayah sakit kan gitu. Enggak, dza'tila ini artinya yang memiliki kedudukan ataupun ketinggian gitu ya. Ya, tila ini seharusnya ada hamzahnya nih ya. Namun hamzahnya dibuang. Bukan sakit, cacat. Cacat. Kalau cacat berarti ntar ya, ya kan dia ifta'ala ya. Kalau ifta'ala kan berarti, kalau misalkan cacat berarti alifnya ini bukan huruf tambahan. Kan begitu ya. Kalau dia cacat, sebentar ya. Ya, salah. Iya, asmaul khamsah. Makanya saya bingung kenapa dza tapi ya. Ya, huruf illah kan, illah. Jadi Allah ya. Kalau itu yang sakit. Ini i'tila, ini tinggi nih artinya. Tapi kok dza ya? Jaa akhu abika. Oh, begini. Ini sebagai maf'ulun bih ya. Iya, sebagai maf'ulun bih. Jadi jaa akhu abika dza'tila. Ayahmu mendatangi saudara ayahmu ya. Saudara ayahmu mendatangi orang yang punya kedudukan tinggi gitu ya. Jadi orang yang memiliki derajat tinggi. Nah, demikian. Wallahu alam. Jadi kita bisa lihat di sini akhu sebagai mudhaf. Oleh karena itu bisa di-i'rab dengan waw rafa'nya. Kemudian abi juga sebagai mudhaf. Oleh karena itu bisa di-i'rab dengan ya khafatnya. Dan dza juga sebagai mudhaf. Oleh karena itu bisa di-i'rab dengan alif nasabnya. Ya, nasabnya dia. Nah, demikian. Dan kita bisa lihat juga mudhafun ilaihnya, mudhafun ilaih dari ketiga-tiganya, yaitu dari akhun dan dari abun dan dari dzunya itu tidak untuk ya. Jadi idhafahnya tidak untuk ya, wallahu alam. Nah, itulah syaratnya. Jadi syarat asma'us sittah di i'rab dengan i'rab ini adalah ayyadafna. Oh, ini bukan ayyadafna, ayyudafna ya. Ayyudafna fan. Jadi ayyudafna la lil ya. Jadi diidhafahkan tidak kepada ya. Nah, demikian. Itulah syaratnya. Atau mungkin kalau bisa kita hitung berarti syaratnya dua di sini. Mudhaf sama tidak diidhafahkan kepada ya mutakallim. Itulah syaratnya. Dzakara an-nahwiyyun li i'rab hadhihi al-asma' bil hurufi syurutan arba'ah. Namun ahli nahwu, ya, an-nahwiyyun, para nuhat itu menyebutkan i'rab
apa namanya ya, untuk i'rab ini ya, untuk i'rab isim-isim ini dengan huruf terdapat 4 syarat ya, syartan arba'atun. Dzakaran nahwiyun arba'atan ya, syartan arba'atan. Jadi syurutan arba'atan. Ya benar, syurutan arba'atan, syarat yang 4 ya. Nah, jadi menyebutkan ada 4 syarat ya. Namun ahli nahwu menyebutkan ada 4 syarat untuk i'rab isim-isim ini dengan huruf. Ya, untuk i'rab isim-isim ini dengan huruf. Ahaduha an takuna mudhafatan. Pertama, an takuna mudhafatan, berupa mudhaf. Wahtaraza bidzalika min alla tudhaf. Nah, sehingga dengan syarat yang pertama ini itu kita tidak bisa nyatakan sebagai asmaus sittah, atau tidak bisa mengi'rab lafaz-lafaz tersebut dengan huruf jika tidak sebagai mudhaf. Wahtaraza bidzalika min alla tudhafa. Jadi terihtirazlah ya dengan syarat yang pertama ini, terihtirazlah dari yang tidak diidhafahkan atau yang bukan sebagai mudhaf. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakatiz zahirah. Maka sesungguhnya ketika itu dia di'rab dengan harakat, maksudnya ketika tidak diidhafahkan. Harakat yang zahir. Contoh, hadza abun wa ra'aitu aban wa marartu bi abin. Kenapa? Ya karena syaratnya tadi mudhafah. Dan terihtiraz dengan dia sebagai mudhaf yang tidak sebagai mudhaf. Ats-tsani, syarat yang kedua, an tudhafa ila ghairi ya'il mutakallim. Di mana dia tidak didhafahkan kepada ya mutakallim. Atau dengan kata lain, diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Ya, syarat yang kedua, diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Contoh, hadza Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Fa in udhifa ila ya'il mutakallim, dan kalau dia diidhafahkan kepada ya mutakallim, wa ribat bi harakatin muqaddarah, maka dia di'rab dengan harakat yang muqaddarah. Contohnya, hadza abi wa ra'aitu abi wa marartu bi abi, maka ini dengan harakat muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah di atas huruf ba-nya tersebut. Walam tu'rab bihadhil huruf, dan tidak di'rab dengan huruf-huruf ini. Wa sayati dzikru ma tu'rabu bihi hina idzin, dan akan datang penyebutan penyebutan dia itu di'rab sesuatu yang dia di'rab dengannya ya, ketika itu. Ya, nanti akan disebutkan tentang permasalahan ini, yaitu dengan dhammah dengan harakat muqaddarah ini akan datang penjelasannya. Ats-tsalits, yang ketiga, an takuna mukabbarah. Ya. An takuna mukabbaratan. Jadi dianya mesti mukabbarah, isim mukabbarah. Isim mukabbarah merupakan lawan dari isim musaghharah. Ya. Iya. Dia harus bukan yang tasghir ya, takbir ya. Lafaznya harus takbir. Jadi jangan yang tasghir. Mukabbarah. Pokoknya tidak ditasghir maksudnya ya. Jadi tidak ditasghir. Wahtaraza bidzalika min an takuna musaghharah. Nah, ini mengihtiraz ya, syarat yang ketiga ini mengihtiraz yang statusnya musaghharah. Ya, mengihtiraz yang statusnya musaghharah. Ini mengecualikan yang statusnya musaghharah. Fa innaha hina idzin, maka yang musaghharah ketika itu di'rab tu'rabu bil harakatiz zahirah. Tu'rabu bil harakatiz zahirah. Jadi i'rab dengan harakat yang zahir. Contoh, hadza Ubayyu Zaid, hadza Ubayyu Zaidin wa Dhuwayyu Malin. Ini adalah bapaknya Zaid dan yang memiliki harta. Namun di sini kita tasghir, Ubayyu wa Dhuwayyu. Wa ra'aitu Ubayya Zaidin, ya. Kita bisa lihat ya, Ubayya di Arab dengan harakat zahirah. Wa Dhuwayya Malin. Wa marartu bi Ubayyi Zaidin wa Dhuwayyi Malin. Ya, nah di sini kita tasghir. Dan ketika dia musaghharah, dia di Arab dengan harakat. Ar-rabi, dan yang terakhir, syarat yang terakhir, an takuna mufradah.
dalam bentuk mufrad. Wahtaraza bidzalika min an takuna majmu'ah aw mutsanna. Nah, ini mengihtiraz ya, maksudnya syarat yang keempat ini mengihtiraz statusnya berupa jamak dan berupa isim musanna. Ya, majmu'atan aw mutsannatan. Fa in kanat majmu'atan uribat bil harakati dhahirah. Kalau dia itu dijamakkan, maka dia di'rab dengan harakat dhahirah juga. Contoh haula'i aba'uz Zaidin. Ya, mereka itu adalah ayah-ayahnya Zaid, ya, ayah-ayahnya beberapa Zaid. Wa ra'aitu aba'ahum, dan aku melihat ayah-ayah mereka. Wa marartu bi aba'ihim, dan aku melihat berpapasan ataupun ya berpapasan dengan ayah-ayah mereka. Wa in kanat mutsannatan uribat bi i'rab al-mutsanna. Dan kalau dia itu berupa isim musanna, maka dia i'rablah seperti i'rabnya isim musanna, yakni bil alif raf'an, dengan alif rafa'nya, wa bil ya'i jarran, dengan ya jarnya, wa nasban, dan nasabnya. Jadi dengan alif rafa'nya, dengan ya jarnya dan nasabnya. Contoh, hadzani abawa Zaidin. Hadzani abawa Zaidin wa ra'aitu abawaihi wa marartu bi abawaihi. Ini adalah kedua ayahnya Zaid, dan aku melihat kedua ayahnya, dan aku berpapasan dengan kedua ayahnya. Walam yadhkuril musannifu rahimahullahu taala min hadhihi al-arba'ah siwa syartain al-ulayain siwa syartain al-ulaini syartain al-awwalaini syartain al-awwalaini. Dan musannif, maksudnya Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala, itu enggak nyebutin keempat syarat ini kecuali yang dua pertama aja. Ya, kecuali yang dua pertama doang. Tsumma asyara ilaihima biqaulihi. Nah, itu tersirat ya, maksudnya dua syarat yang pertama tersebut ya, karena kan tadi syarih mengatakan tidak menyebutkan keempat syarat ini kecuali dua yang pertama aja. Nah, ini tersirat di dalam pernyataan beliau, maksudnya di dalam pernyataan Imam Ibnu Malik, wa syartu dzal i'rabi ayyudhifna la lil ya, ayyudhifna la lil ya, ayyudhifna satu, la lil ya dua. Ai syartu i'rabi hadhihi al-asma'i bil hurufi an tudafa ila ghairi ya'il mutakallim. Maksudnya syarat mengi'rab isim-isim ini dengan huruf, ya, syarat mengi'rab isim-isim ini dengan huruf hendaklah atau adalah diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Itulah syaratnya. Fa'ulima min hadza annahu la budda min idhafatiha. Maka dari hal ini ya, diketahuilah bahwa dia itu harus mudhaf. La budda min idhafatiha, tapi bukan kepada ya mutakallim. Nah, demikian. Wa annahu la budda an takuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Ya, di mana mudhafun ilaihnya itu bukanlah ya'ul mutakallim. Ya, la budda an takuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Wa yumkin ay yufhama asy-syartanu al-akharanu min kalamihi. Ya. Tapi mungkin juga dapat dipahami dua syarat yang lainnya itu dari pernyataan beliau. Dapat dipahami dua syarat yang lainnya dari pernyataan beliau secara tersirat. Ya, secara tersirat. Di mana itu? Wa dzalika anna ad-dhamir fi qawlihi ayyudhifna. Dan pernyataan yang tersirat tersebut ataupun pemahaman yang bisa kita dapatkan dari pernyataan muallif ya untuk dua syarat berikutnya terletak pada pernyataannya yudhafna. Ya, dhamir yang ada di yudhafna, maksudnya terletak pada pernyataannya yaitu dhamir yang ada di yudhafna yang raji ilal asma allati sabaqa dzikruha. Ya, nun yang ada di yudhafna itu kembali kepada isim-isim yang telah kita sebutkan sebelumnya, atau maksudnya yang telah dia sebutkan sebelumnya. Ya, yang telah dia sebutkan sebelumnya. Ya, sebelumnya kan sudah disebutkan di bait sebelumnya, yaitu min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mim minhu bana abun akhun hamun kadzaka wahanun. Nah, itulah dia. Ya, wahanu. Nah, ini disebutkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya wahwa
lam yadhkur illa mufradan mukabbaratan. Lam yadhkurha afan wa huwa lam yadhkurha illa mufradatan mukabbaratan. Dan dia nggak nyebutin lafaz-lafaznya, ya, dan tidaklah dia menyebutkan lafaz-lafaz tersebut, yaitu isim-isim yang sudah dia sebutkan tadi itu, kecuali dalam keadaan mufrad dan mukabbarah. Nah, demikian. Jadi bisa saja sudah tersirat dua syarat berikutnya itu juga sudah tersirat di dalam pernyataan muallif. Tersiratnya di mana? Terletak pada dhamirnya doang. Terletak pada dhamir yudhafna. Karena apa? Karena dhamir yang terletak pada kalimat yudhafna, yaitu nun itu, nunnya itu kembali kepada isim-isim yang disebutkan sebelumnya. Di mana isim-isim yang disebutkan sebelumnya itu dalam kondisi mufrad dan mukabbar. Kan gitu. Tidak dalam kondisi musanna, tidak dalam kondisi jama', dan juga tidak dalam kondisi musaghar. Nah, sehingga ya secara nggak langsung berarti penulis juga sebenarnya mensyaratkan ke 4 syarat tersebut. Faka'annahu qol, maka oleh karena itu seakan-akan dia berkata, menyatakan wa syartu dzal i'rabi ay yudhafa ab wa ikhwatuhu al-madhkuratu ila ghairi ya'il mutakallim. Nah, seakan-akan ngomong begitulah. Jadi seakan-akan lafaz ab dan saudara-saudaranya itu diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Nah, berarti kalau misalkan lafaznya bukan ab, misalnya lafaznya ubay, berarti nggak bisa. Atau kalau misalkan lafaznya abawan, berarti nggak bisa. Atau kalau misalkan lafaznya aba, berarti nggak bisa. Karena lafaznya harus abun dan saudara-saudaranya itu yang sudah disebutkan tadi. Nah, demikian. Wallahu alam. Jadi seakan-akan begitulah pernyataan muallif. Ya, karena memang nunnya kembali kepada kelima ataupun keenam isim tersebut. Yang mana lafaz-lafaz keenam isim tersebut itu disebutkan dalam kondisi mufrad dan mukabbarah, tidak dalam kondisi selain dari keduanya. Nah, wa'lam, dan ketahuilah anna dzu la tusta'malu illa mudhafatan ya. Jadi dan ketahuilah bahwa dzu ya, itu tidaklah digunakan kecuali dalam kondisi sebagai mudhaf. Nggak akan pernah dzu berdiri sendiri maksudnya. Pasti dia itu sebagai mudhaf, yang berarti harus ada mudhafun ilaihnya. Itu perlu untuk kita ketahui. Makanya di sini dijadikan himbauan oleh muallif dengan mengatakan i'lam wala tudhaf ila mutmar. Dan juga ketentuan dzu ini nggak akan pernah dia diidhafahkan kepada dhamir. Wala tudhaf ila mutmarin. Dan dia nggak akan diidhafahkan kepada dhamir. Bal ila ismi jinsin zahirin ghairi sifatin. Akan tetapi dia diidhafahkan kepada isim jenis yang jelas yang bukan sifat. Ya, isim jenis yang jelas yang bukan sifat. Maksudnya bukan kepada isim fa'il. Iya, benar. Ghairu sifatin, bukan isim sifat. Ya. Itu maksudnya. Jadi dia hanya diidhafahkan kepada isim jenis. Isim jenis itu ya ismul dzat atau ismul makna, ya pokoknya selain isim sifat. Itulah isim jenis. Jadi lawan dari isim jenis adalah isim sifat. Lawan dari isim jamid adalah isim mustaq. Nah, demikian. Jadi fa'ilun isim apa? Isim sifat. Fa'lun isim apa? Isim jenis. Gitulah kira-kira menyebutnya. Maf'ilun isim apa? Isim jenis. Mif'alun isim apa? Isim jenis. Tapi mif'alun isim mustaq. Jangan salah, mif'alun isim mustaq walau dia dikatakan isim jenis. Tapi mif'alun bukan isim sifat. Isim sifat isim mustaq. Wallahu alam. Contohnya ja'ani dzu malin fala yajuzu ja'ani dzu qa'im. Ya, maka kita nggak bisa mengatakan ja'ani dzu qa'im. Apalagi kalau ja'ani dzuka, nggak bisa. Karena tidak bisa diidhafahkan kepada dhamir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.